Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna Allah wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, orang tua kami, saudara dan saudariku, kaum muslim dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bapak Ibu, orang tua kami yang kami muliakan, di malam hari ini sejenak kita memurojaah dari sebuah kata yang sering kita dengar, dan kata ini kata yang sangat menjadi tujuan kita di momentum bulan suci Ramadan, yaitu takwa. Karena inti dari apa yang kita jalankan dan aktivitas kemudian kita, terutama ibadah puasa, sebagaimana Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, oleh karenanya sangat indah di mana pengurus PKM memberikan sebuah momentum agar kita bisa memurojaah kembali, mengulang dari apa yang menjadi bacaan kita dan kemudian hafalan kita, dan tentu dari istilah yang kita kenal dengan takwa. Mungkin Bapak Ibu sudah asli kalimat ini. Nah, jangan lupa ya, bertakwa kepada Allah. Bahkan saat anak keluar dari rumah, dia cium tangan ayahnya dan tangan ibunya, sebagai sang ayah dan ibu mengatakan, nah, terus pegang kalimat takwa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya, apa yang dimaksud dengan takwa agar supaya kita mampu Bapak Ibu mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam momentum bulan suci Ramadan yang mulia ini. Saya akan awali kalimat takwa ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang mendefinisikan dan mentafsirkan makna takwa ini. Saya akan merujuk dari seorang sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Kita mungkin kenal siapa Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi, semoga Allah meridainya. Beliau saat melintasi kalimat Allah yang Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Mungkin Bapak sering dengarkan ayat ini saat kita khutbah Jumat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Nah, saat melintasi ayat ini, dan di situ ada kalimat haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benarnya. Maka Abdullah bin Mas'ud mentafsirkan kalimat takwa dengan ungkapan 3 kategori. Beliau menyebutkan dengan mengatakan an-yuqa fala yuqsa. Allah itu ditaati dan jangan dimaksiati. Itu satu kata beliau. Yang kedua, an-yuzkar wala yunsa. Allah itu selalu diingat dan jangan dilupakan. Dan yang ketiga kata beliau, an-yushkara fala yukfar. Allah itu wajib untuk disyukuri dan jangan dikufuri. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tafsir dari seorang sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Mas'ud, terkait tentang makna takwa ini. Apa dari Bapak Ibu? Allah itu ditaati, jangan dimaksiati. Allah itu disyukuri, jangan dikufuri. Dan Allah itu selalu diingat dalam hati kita dan jangan kita lupa. Nah, sementara kalau kita telah para ulama-ulama
Bahkan kalau kita lihat telah kitab-kitab mereka, pasti makna takwa itu mereka bersumber pada kalimat an ya'mal bi ta'atillah 'ala nuri min Allah. Tarju thawab Allah. Kata para ulama, beramal salehlah Anda. Kemudian beramal saleh itu di atas dua cahaya ini, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Dan di mana kita berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa an-nisrah maksiat Allah. Engkau tinggalkan apa yang menjadi kemaksiatan kita kepada Allah. Ala nuri min Allah, di atas cahaya Allah, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Kemudian yakhafu azab Allah, kita takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak Bapak Ibu makna takwa. Tetapi kalau kita garis bawahi makna takwa itu tidak akan lepas dari dua kata ini. Yang pertama, taati perintah Allah. Kan itu Bapak Ibu ya. Saya cabut nih pasalnya, saya gampang terpahami. Yang pertama, taati perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah Bapak, tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu makna takwa yang mungkin sering kita dengar, dan ini tidak ada yang di sini. Jadi kita ambil secara garis besar, makna takwa itu adalah yuk kita laksanakan perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya sama Bapak sama Ibu yang berhadir di kesempatan kali ini. Ketika kita dikatakan oleh para ulama, taatilah perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti kita concern kepada perintah Allah. Saya tanya sama Bapak, berapa perintah Allah Bapak Ibu? Berapa perintah Allah? Hah? Bapak? Berapa perintah Allah Bapak? Banyak. Banyak apa? Iya, kan takwa itu apa? Laksanakan perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Sekarang kita masuk ke memahami makna taatilah perintah Allah. Saya tanya, berapa perintah Allah? Ya, perintah Allah sholat, apalagi banyak gitu Pak ya. Saya akan kasih garis bawah. Perintah Allah itu berada di atas dua hukumnya. Yang satu hukumnya wajib, dan yang kedua hukumnya Bapak sunnah. Itu berarti perintah Allah. Itu mudah kita gampangin. Jadi saat kita mendengar sholat subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat subuh, kita tahu bahwa sholat subuh hukumnya Bapak wajib laksana. Saat kita sudah selesai sholat wajib, ada lagi nanti sholat sunnah. Itu perintah Allah yang apa hukumnya Pak? Sunnah. Maka saat kita dihadapi dalam kehidupan sehari-hari 24 jam Pak, dengan perintah Allah, dan perintah Allah itu kita garis bawahi, hukumnya ada yang wajib dan hukumnya ada yang sunnah. Lakukanlah kedua-duanya. Kalau kita lakukan yang namanya wajib, maka dapat pahala. Jika ditinggalkan, berdosa. Yang sunnah jika kita laksanakan berpahala, tapi kalau kita tinggalkan, tidak berdosa. Intinya perintah Allah ini yang dua wajib untuk kita jaga. Itulah makna takwa. Oh, tiba-tiba ada kedua orang tua kita, maka orang tua berbakti sama orang tua, itu hukumnya apa? Wajib. Maka itulah makna takwa kita. Maka itulah disebutkan oleh para ulama, kalau kita ingin memudahkan untuk mengaplikasikan makna takwa, yang pertama jalani dan patuhi perintah Allah, dan perintah Allah itu tidak akan keluar dari dua garis ini. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Sekarang kita lari yang kedua. Apa itu Pak? Tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sama Bapak Ibu, larangan Allah itu ada berapa? Oke, itu dua. Yang pertama haram, dan yang kedua adalah makruh. Haram, jika kita dihadapi dengan sesuatu, katakanlah hal yang haram, kita tahu dilakukan berdosa, ditinggalkan berpahala. Sedangkan makruh dilakukan tidak berdosa, tetapi jika ditinggalkan berpahala. Dan itu larangan Allah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita dihadapi 24 jam tentang perintah
tentang larangan, kalau perintah ada dua, wajib dan sunnah, maka lakukan. Dan larangan Allah Subhanahu wa taala ada dua, dia itu yang di atasnya. Yang pertama apa? Haram, dan yang kedua adalah makruh. Jadi itulah makna takwa agar kita mudah mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ada orang tua kita, orang tua berbakti sama orang tua, itu dalam syariat perintahnya apa? Wajib, harus indah. Kalau ada seorang lima waktu, itu hukumnya apa? Wajib, itu perintah Allah, indah. Dan perkara-perkara yang lain itu besok pagi kita akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Hukumnya apa? Itu perintah yang wajib dilaksanakan. Baca Al-Quran dan yang semisalnya ibadah sunnah yang lainnya itu tingkatkan. Dan begitu pula meninggalkan perkara apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kami yang sering kami baca, bagi kami yang selalu mengevaluasi bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita ingin mudah untuk mengaplikasikan makna takwa, di sini kita gariskan. Apa-apa dari takwa itu apa? Takwa itu laksanakan perintah Allah, dan dia ada dua, wajib dan sunnah. Dan tinggalkan larangan Allah, di atasnya ada haram dan di bawahnya ada makruh. Maka di tengah-tengah dalam syariat itu disebut dengan apa Pak? Dia nggak ada perintah, dia tidak ada larangan, dan dia adalah perkara yang mubah. Contoh, saya mau pakai baju saat jadi imam, mau saya pakai baju koko, mau saya pakai baju jubah, yang penting saya menutup aurat. Mau warnanya putih, mau warnanya hitam, tidak ada masalah. Tidak ada satu perintah khususnya. Begitu pula saya pakai peci atau pakai gaun yang warna biru, warna putih atau belang-belang, itu perkara yang tidak ada larangan dan perintah. Itu perkara Bapak mubah. Bapak minum mau pakai gelas apa saja yang sebisa. Tetapi ingat, perkara mubah ini bisa jatuh ke dalam perintah yang wajib atau sunnah, bahkan dia bisa jatuh ke dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Semisal kita boleh minum apa saja, tetapi kalau kita minum pakai tangan kiri, maka itu jatuh ke dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah makna takwa yang supaya kita bisa memahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai penutup Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa semoga di momentum bulan suci Ramadan ini kita bisa menggapai dan mengaplikasikan dari nilai apa Pak? Takwa ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengaplikasikan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerapkan ketakwaannya, ini adalah kunci sukses kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Perhatikan Allah mengatakan dalam Al-Quran, walau, ingat Allah berkata, walau anna ahlal qura, sekiranya penghuni atau penduduk suatu kampung, kata Allah memiliki dua kriteria, aman, dia beriman, kemudian wattaqau, kemudian dia bertakwa. Apa kata Allah? La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kami akan buka pintu keberkahan baik dari atas langit maupun dari bawah bumi. Jadi kalau kita ingin bahagia Bapak Ibu, diri kita, istri dan anak kita, dan keluarga kita, dan rumah tangga kita, dan kampung kita, maka penghuni di dalamnya harus memiliki dua kriteria. Yang pertama, dia harus beriman kepada Allah, dan kemudian dia harus mengaplikasikan dari nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kenapa kita dipuji oleh Allah? Karena kita melaksanakan apa yang menjadi larangan Allah. Larangan Allah kita hantam, sementara perintah Allah kita tinggalkan. Sehingga nilai takwa itu al-ghurani. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura, sekiranya penghuni penduduk suatu daerah ini aman, mereka beriman, kemudian wattaqau, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tutup dengan mengatakan, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, kami akan buka keberkahan dari langit maupun keberkahan dari bumi. Tetapi kalau kita tidak mengaplikasikan, Allah tutup dengan mengatakan apa? Fa'atatnahum, kami akan beri ujian kepada mereka, kami akan beri iqab dan adab kepada mereka, maka yaksimu terhadap apa yang mereka lakukan. Ini salah satu keutamaan bagi mereka yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi memberikan nasihat kepada kita semua dengan mengatakan, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Takut dan jauhilah kalian dengan api neraka,
Dengan cara bagaimana kita menjauhi api neraka itu, maka Nabi memberikan contohnya adalah walau bisyikki meskipun kita bersedekah dengan apa Pak? Separuh kurma. Nah, cara orang menjauhi dirinya dari api neraka Allah, caranya apa Pak? Meskipun dia bersedekah dengan separuh kurma, dan itu bentuk dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ceramah yang singkat dan sederhana ini bisa mengantarkan kepada kita semua, khususnya kepada orang tua kami di sini dan anak-anak kita semuanya, untuk bisa mengaplikasikan nilai takwa dalam kehidupan sehari-hari. Dan inilah karakter yang dibangun oleh Islam, agar kita dibangun diri kita dalam nilai takwa. Maksudnya apa? Saat kita dihadapi perintah Allah, wajib dan sunnah laku. Jika kita dihadapi dengan larangan Allah, haram dan makruh, maka itulah karakter yang mesti kita bangun dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya bagi generasi muda dan mudi kita. Demikian, wallahu ta'ala alam. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.